Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Putra Fadlur Al-Rashid dari kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai flora dan fauna yang ada di Kalimantan. Kantung semar atau periuk kera adalah tumbuhan insektivora yang membentuk genus Nepenthes dan termasuk famili monotipik Tepenceae. Tanaman ini memiliki kantung berisi cairan yang dapat melarutkan zat-zat dari hewan-hewan kecil seperti serangga yang menjadi sumber nutrisi bagi tanaman ini. Kantung semar biasanya hidup di area rawa-rawa, dan kantung semar ini memiliki habitat dengan spesies terbanyak yang berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Pada ujung daun dari tanaman ini terdapat sulur yang dapat termodifikasi membentuk kantong, yaitu alat perangkap yang digunakan untuk memakan mangsanya seperti serangga yang masuk ke dalam kantong tersebut. Kantung ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi dari habitat tempat tumbuhan ini. Tanaman ini memiliki penyebaran yang cukup luas, mulai dari ujung pantai sampai dataran tinggi, karena tanaman ini memiliki dua jenis, yaitu jenis dataran tinggi dan dataran rendah. Meskipun kebanyakan memang tanaman ini terdapat di daerah dataran tinggi. Kebanyakan spesies tumbuh di daerah dengan tingkat kelembapan yang tinggi dan cahaya yang menengah hingga tinggi. Tanaman ini tumbuh di daerah marginal miskin unsur hara, terutama nitrogen, seperti tanah gambus, kerangas, tanah kapur, rawa, dan lain-lain. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai tanaman kantung semar, dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai biawak tanpa telinga. Kadal biawak tanpa telinga adalah salah satu spesies kadal endemikas Indonesia yang bisa ditemukan di Kalimantan. Biawak tanpa telinga memiliki tubuh yang silindris, leher yang agak panjang, kaki dan tangan yang pendek, kuku yang tajam, serta memiliki 6 sisik menonjol yang membentang di sekujur atau sepanjang tubuhnya dari atas kepala hingga ujung ekornya. Meskipun biawak ini atau kadal ini tidak memiliki telinga, tapi dia masih bisa mendengarkan suara melalui getaran yang ada di tanah. Tubuh bagian atas hewan ini berwarna coklat muda dan oranye, lalu tubuh bagian bawahnya berwarna coklat pucat dan kuning pucat. Ekornya yang panjang juga memiliki warna yang sama seperti bagian atas tubuhnya, yaitu coklat muda dan oranye. Biawak tanpa telinga ini biasanya beraktivitas di malam hari, alias dia hewan nokturnal. Akan tetapi, seringkali hewan ini bisa ditemukan di siang hari di area dekat sumber air. Habitat utama hewan ini adalah kubangan air atau area yang berlumpur di dekat sungai. Kadal ini sangat pemalu dan biasanya hanya berkeliaran di sekitaran sarangnya. Hewan ini juga bisa menahan nafasnya selama berjam-jam di bawah air tanpa harus mengambil napas ke atas permukaan air. Walaupun hewan ini bisa memanjat dan memiliki ekor pencekram, tapi hewan ini lebih banyak beraktivitas atau berkeliaran di tanah. Selain dari informasi yang saya bawakan tadi, saya masih ada informasi lagi mengenai biawak tanpa telinga,
yang saya dapatkan melalui jurnal yang saya temukan. Jadi jurnal yang saya temukan itu dirilis atau dipublish oleh ResearchGate dengan judul Biawak Kalimantan, Lanthanotus bonensis, Keberadaan Alam, Kondisi Habitat, dan Pilihan Pakan. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Biawak Kalimantan, Lanthanotus bornensis, atau biawak tanpa telinga, adalah kadal yang dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Di luar negeri, kadal ini diminati baik sebagai komoditas perdagangan maupun subjek penelitian. Hingga kini, informasi mengenai data dan biologi biawak ini masih terbatas, terutama tentang populasinya di alam. Terbatasnya informasi dan data ini disebabkan oleh sifat hewan ini yang kriptik, alias misterius atau tidak jelas, sehingga tidak mudah diamati di alam. Kadal ini hidup di habitat yang lembab dengan substrat berlumpur berlapis seresah daun dan hanya aktif di malam hari. Secara tidak sengaja, hewan ini ditemukan di habitatnya pertama kali di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat pada tahun 2008 dan di Kalimantan Timur oleh Faulkner. Populasi jenis kadal ini kembali ditemukan di tahun 2014 di Kabupaten Landak oleh Langner. Ciri-ciri habitat yang sesuai untuk jenis kadal ini adalah adanya aliran sungai kecil yang jernih dengan dasar lumpur berpasir dan dikelilingi oleh vegetasi hutan yang bervariasi. Diduga, habitat biawak Kalimantan adalah lokasi yang teduh di dalam hutan dan selalu dilewati aliran air, baik di musim penghujan ataupun di musim kering. Selain itu, kolom-kolom kecil di dalam hutan yang sejuk juga berpotensi menjadi habitat jenis kadal ini. Ketersediaan air sangat penting bagi kadal ini dan dapat diindikasikan dengan keberadaan beberapa jenis katak dan kadal yang berasosiasi dengan air, misalnya kadal air. Kadal ini mengonsumsi pakan dengan kadar lemak dan protein yang relatif tinggi, misalnya cacing tanah dan daging udang. Namun hingga saat ini, mangsa alami biawak Kalimantan masih belum banyak diketahui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang flora dan fauna yang ada di Kalimantan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.